Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello girls, welcome back to English class. Today we will talk about wish and hope. Have you ever wished for something or hoping for something? Of course, everyone have a make a wish or have a hope of something. But what is the difference between wish and hope? Apa beda antara wish dan hope? Kapan kita berkata wish, kapan kita berkata hope, it's different. Walaupun kalau pengertiannya tetap dua-duanya berarti harapan. Tapi apa sebenarnya beda wish dan hope? Let's check it out. Wish. What is wish? Actually, if we said we wish you a happy new year or wish you luck, wish you all the best, itu biasanya kita ucapkan kapan? Good. Wish kita ucapkan untuk mendoakan. Jadi wish itu lebih ke apa ya? What we call it in Indonesia, like we pray for something else, for someone about something gitu. Jadi wish itu kayak ya it's just a wish for just a itu cuma doa kita terhadap seseorang gitu loh. I wish you happy, wish you luck gitu. Atau nanti kita contohkan yang lain. Jadi wish itu secara globally itu kayak kita mendoakan seseorang. Okay, that's the real meaning of wish. And then what is hope actually? Kapan kita berdoa? I hope you pass the exam. I hope you get the medals. I hope you get 10. I hope you understand. Hope itu kayak kita berharap orang itu mendapatkan sesuatu atau orang itu mengerti atau orang itu bagaimana. Okay, hope itu lebih ke berharap orang itu titik-titik. Itu hope. Tapi kalau wish kita mendoakan seseorang itu agar titik-titik. Right? Jadi itu beda wish and hope secara umum. Let's find what is the difference between wish and hope yang sebenarnya. Kita masuk pertama ke wish. Oke. Wish itu apa ya? Lihat contoh-contoh berikut ini. The example. First example. I wish I had a car. Kalau ini different dengan wish you luck ya. Beda banget dengan tadi wish you luck, wish you all the best, itu beda. Kalau seseorang berkata I wish I had a car, berarti itu dia itu kayak apa ya? Aku berharap aku punya mobil. Kenyataannya adalah the fact is in reality I don't have a car until right now, but I want one gitu loh. Jadi kayak wish di sini adalah ya sama tadi, doa itu kan tidak semuanya harus terijabah gitu loh. Jadi kalau wish itu lebih kayak something that impossible to happen gitu loh. Bukan impossible tapi something that quite impossible to happen gitu. I wish I had a car. Jadi kayak ya dia cuma wish tok. Dia cuma wish tok dia punya mobil. Tapi but in fact is I don't have a car until now, but I want one. Jadi dia masih punya harapan, dia pengen punya satu gitu. Walaupun kecil banget harapannya untuk tercapai. Itu yang penggunaan wish yang pertama. Jadi kalau kita berharap tentang sesuatu yang kecil sekali kemungkinannya, oke, kita pakai wish. In here you can see in here wish itu followed by have.
I wish I had a car. Jadi wish itu followed by had. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. I wish I had studied harder in school. Di sini dia berkata, aku berharap aku sudah belajar serius atau sangat keras di sekolah. Wish followed by had verb 3, past perfect. Itu menyatakan apa? Kita lihat faktanya apa? Faktanya adalah dia nggak benar-benar belajar. Ya, dia tidak benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. And now I regret it. Jadi fungsi wish yang kedua adalah regret. Jadi makna wish yang kedua adalah regret. Kenapa dia regret? Dia bilang kayak ini loh. Aku berharap aku dulu belajar dengan giat di sekolah. In fact is, I didn't study hard in school. It's different with the first wish ya. Wish yang pertama itu dia berharap dia punya mobil. Dan harapannya itu kecil banget untuk memiliki itu. Makanya dia ngomong, karena sampai hari ini, sampai detik ini dia nggak memiliki mobil, but dia masih punya keinginan gitu. Tapi dia pengen satu aja gitu. Dia berdoa tapi belum dijabah. Oke. Dia punya keinginan tapi keinginannya untuk jadi kenyataan itu sangat kecil. Itu yang pertama ini, I wish I had a car. Yang kedua, penyesalan. Dia nyesel banget. Kalau nyesel pakainya wish ya, bukan pakai hope, tapi pakainya wish. I wish I had studied harder in school. Padahal kenyataannya dia nggak pernah, atau dia tidak belajar dengan giat di sekolah, dan saat ini dia menyesalinya. Oke, fungsi wish yang ketiga. Ini dia. I wish my husband would help me to clean the house. I wish my husband would help me to clean the house. Ada wish, ada kata would. Oke. Saya berharap partner saya atau suami saya akan menolong saya membersihkan rumah. Apa kira-kira kenyataannya menurut kalian? Dia berharap pasangannya menolongnya untuk membersihkan rumah. In reality? Yep, you're right. Her husband never helps her clean the house, and she don't like it. Jadi di sini adalah contrary, ya. Fungsinya adalah contrary yang di sini. Fungsinya adalah kontras, untuk menyatakan sesuatu yang kontras di sini. Dia berharap pada sesuatu hal yang impossible to happen. Itu kita pakai wish yang followed by would. Oke. Yang ketiga fungsinya adalah dia berharap pada sesuatu yang impossible to happen. Right. Jadi ada 3 fungsi wish di sini. Yang pertama, dia berharap pada sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil. Yang kedua, dia berharap pada sesuatu yang dia sesali. Yang ketiga, dia berharap pada sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi atau never happen in their life gitu. Jadi wish itu ada 3. Yang pertama, tentang segala sesuatu yang kecil sekali, sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Yang kedua, regretting atau dia menyesali, wish yang di fungsinya untuk menyatakan harapan suatu penyesalan. Dia berharap tentang suatu hal yang dia sesali. Yang ketiga, dia berharap pada sesuatu hal yang impossible to happen, sangat tidak mungkin terjadi. Right? And the last but not least,
Kalimat ini yang sering kalian dengar. I wish you health and happiness, wish you luck, wish you all the best. Kalau misalnya seorang orang ulang tahun, pasti kalian kan ngomong wish you all the best, wish you healthy, wish you happy. Nah, ini yang fungsi yang biasa, yaitu mendoakan seseorang mendapatkan sesuatu. It's just like a verbal pray gitu loh. I wish you luck, I wish you happy gitu. Okay? Get it? I hope you get it. Jadi wish itu ada 4. Ada it's very apa ya? It's impossible to happen. Okay? Berharap pada sesuatu yang impossible. Berharap pada sesuatu yang disesali. Berharap pada sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Dan yang keempat adalah sebagai fungsinya untuk whisper atau mendoakan. Okay? Right girls? Tadi kita udah tahu bahwa wish itu punya 4 fungsi. Fungsi yang pertama, dia just a whisper, hanya mendoakan. Yang kedua, dia berharap terhadap sesuatu hal yang kecil banget kemungkinan untuk terjadi, atau quite impossible to happen. Yang ketiga, dia berharap terhadap sesuatu hal yang dia sesali. Yang keempat, dia berharap tentang sesuatu hal yang really impossible to happen. Jadi ada yang quite impossible, ada yang impossible to happen. So, patternnya seperti apa sih? Let's check it out. Wish, kita lihat pattern yang pertama. Pattern yang pertama bisa kalian dilihat di sini. Wish, subject, orangnya. I wish I had a car. I wish I had a car. Itu kan fungsinya sebagai apa tadi? Yep, dia itu berharap terhadap sesuatu yang quite impossible. Bukan sangat tidak mungkin, tapi hampir tidak mungkin terjadi gitu. Hampir ya, almost impossible to happen. Makanya formnya adalah subjek diikuti oleh wish, diikuti oleh subjeknya, terus diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Kenapa kita di sini memakai kata kerja bentuk kedua? Karena kita berharap pada sesuatu, something that in the past. I wish I had. Itu berarti kan aku berharap aku punya. Punyanya itu bentuknya yang past, yang lewat. Jadi kemungkinan untuk memilikinya sangat kecil, and almost impossible to happen. Itu verb wish yang pertama. Dia berharap terhadap sesuatu yang almost impossible to happen. Fungsi yang kedua, let's we see this. Tadi saya kasih contoh, I wish I had studied harder in school. Di sini fungsi yang kedua adalah wishes berfungsi sebagai harapan terhadap sesuatu hal yang disesali. Jadi, dia berharap kepada sesuatu hal yang dia sesali. Rumusnya adalah subjek diikuti oleh wish, diikuti oleh subjek boleh yang sama, boleh yang lain, terus diikuti oleh had verb 3 atau past perfect. Dia berharap pada sesuatu hal yang dia sesali. Contohnya, I wish I had learned my bicycle. Faktanya adalah I didn't learn a bicycle and now I regret it. Gitu. Aku berharap aku dulu belajar sepeda. Faktanya adalah aku dulu nggak pernah belajar sepeda, so I regret it now. Gitu. Jadi fungsi yang kedua adalah dia berharap pada sesuatu yang dia
disesali. Form yang ketiga. Ini kita berharap, make a wish terhadap sesuatu yang impossible to happen, yang sangat tidak mungkin terjadi. Rumusnya adalah subject followed by wish, the other subject or the same subject followed by would atau could, salah satunya ya, diikuti oleh verb 1. Contohnya seperti tadi. I wish my husband would help me clean the house. Faktanya, husbandnya never help. Jadi something yang impossible to happen, kita pakainya would atau could, diikuti oleh verb 1. Okay. The fourth one. Yang keempat adalah wish that function as a whisper. Yang fungsinya hanya sebagai whisper, hanya sebagai doa. Kalau yang sebagai whisper ini gimana? Subject plus wish plus subject plus an adverb. Contohnya, I wish you luck, I wish you happy, I wish you a happy new year, I wish you I wish you a good luck, I wish you happiness, gitu loh. Okay? Sampai di sini ini 4 form tentang wish. Okay, we continue. We go on with hope. Hope. Kita beralih ke hope. Hope itu apa? Hope itu suatu harapan. Kalau yang tadi kita berharap pada sesuatu yang almost impossible, berarti kalau hope kebalikannya. Kita berharap pada sesuatu yang really possible to happen. Because what? Because we done it, and we tried to get it. Jadi hope ya, kalau kata hope ini berasal dari kita sudah melakukan sesuatu, maka timbullah harapan. Itu yang kita pakai dengan hope. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dan timbul sebuah harapan, itu kita menggunakan hope. Contohnya, the example is, I hope you had a good time at the party last night. Di sini tersirat, aku berharap kamu menikmati pestanya tadi malam. Itu berarti apa? Dia sudah si I-nya itu sudah prepare tentang partinya, dan dia berharap si you-nya itu enjoy the party atau have a good time in the party. Okay. Ini really possible to happen ya. Possible banget untuk terjadi. The second one. Aku jadi 3 ya. I hope you have a great day. Jadi kayak ini hampir sama kayak doa, cuman di sini kalian lihat bedanya. I hope you have a great day. I hope my boss will give me a promotion this year. Atau I hope I can pass the exam. Hope yang seperti ini, kalian lihat penggunaannya yang rada beda dengan yang tadi adalah di sini dia bilang dia berharap. Dia berharap pada sesuatu yang akan terjadi nanti. Ini hampir mirip dengan I wish you luck. Tapi kalau di sini I hope you have a great day, karena bedanya dengan I wish you happy. Oke, ini nanti bingungnya di I hope you have a great day karena ini akan mirip dengan I wish you happy. Cuman bedanya di sini harapan ini kalian berkata I hope you have a great day. Mungkin dia udah prepare, dia mau jalan kemana, atau dia bakal melakukan aktivitas apa yang menyenangkan, maka karena kalian udah lihat kayak gitu, maka kalian mengucapnya I hope you have a great day, atau kalian udah siapin sesuatu yang planning untuk dia, maka
Yang muncul adalah I hope you have a great day. Beda dengan I wish you happy. Kalau itu belum tahu, itu cuma kalian doakan semoga dia bahagia. Oke. Kalau yang contoh yang ketiga ini, I hope my boss will give me a promotion this year. Itu terjadi kenapa? Karena dia udah berusaha, dia udah all out tahun ini. Maka harapannya timbul. I hope my boss akan memberi saya promotion. Jadi bukan sesuatu yang impossible, tapi sesuatu yang really possible, 100% possible to happen. Gitu loh. Itu bedanya dengan wish tadi. And the lesson example is I hope I can pass the exam. Dia masih optimis, aku bisa. Aku berharap aku bisa lulus ujian. Gitu, ini optimistik. Beda dengan wish tadi ya. Kalau hope itu optimistik yang ada di dalam hope. Right, girls, tadi kita udah lihat bahwa ada 3 contoh, ada 3 atau 4 contoh tentang hope. Kita lanjut ke rumusnya hope. Jadi hope tadi itu kan fungsinya ada yang dia berharap dia bisa, atau dia berharap dia akan, karena dia sudah berusaha sehingga dia muncul harapan tersebut. Tahu dia mengharapkan orang itu suka, orang itu enjoy, orang itu bahagia tentang sesuatu yang sudah dia lakukan. Okay, that's the meaning of hope. Sekarang kita lihat rumusnya, patternnya. Okay, the first pattern is hope followed by verb to. Itu kita bicara, kita berharap seseorang itu menikmati, seseorang itu memiliki sesuatu. Seseorang itu, kita berharap seseorang itu titik-titik, bla bla bla, kemarin tentang apa yang sudah kita lakukan padanya. Jadi kita berharap orang itu titik-titik terhadap sesuatu yang kita lakukan padanya. Oke, itu yang pertama. The second form, the second pattern is hope followed by verb 1. Ini yang usual. Oke, ini yang biasa dilakukan. Ini yang biasa kalian lihat. Misalnya contohnya, I hope you eat my cook. Jadi aku berharap kamu menghabiskan makanan yang kamu makan makanan yang aku masak. Atau aku berharap ya, kita udah masak yang enak, jadi kita berharap I hope you have enjoyed my food. Kalian udah nyiapin makanan yang enak, terus kalian berharap orang itu menyukai masakan kalian. Jadi ini, oke, itu verb 1. Dan pattern terakhir dalam hope adalah hope followed by will atau can followed by verb 1. Ingat bedanya dengan wish tadi kita pas modal in the past. Kalau hope modal in the present atau modal in the future. Will atau can yang kita pakai. Oke. Modal in the present yang kita pakai, bukan modal in the past. Jadi hope followed by will atau can. Misalnya, I hope I can pass the exam. Sesuatu yang akan terjadi. Kita berharap terhadap sesuatu yang akan terjadi, dia akan. Karena saat ini kita sedang berusaha, maka kita berharap. Okay? I hope you understand that. Jadi ada 3 rumus hope dan tadi ada 4 rumus wish. Do you get it? Right. Kalau kita ada harapan, ada doa, wish itu kadang memunculkan sesuatu yang kalau misalnya kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, maka apa yang timbul? Yang timbul adalah if conditional. Apa itu? Yang timbul adalah berandai-andai. Oke? If conditional means kita berandai-andai. Tapi yang akan kita pelajari di
semester ini di kelas ini adalah if conditional tipe pertama, yaitu present conditional. What is present conditional? Present conditional itu kita berharap tentang sesuatu yang mungkin bisa kita rubah di masa yang akan datang. For instance, okay, kita lihat the example. If I finish my homework, I can play tennis. Sedangkan faktanya adalah dia tidak selesai mengerjakan PR-nya, jadi dia tidak bisa bermain tenis. If I finish my homework, I can play tennis. Jadi ini yang bertentangan dengan faktanya adalah ini. Tapi kita bicara at the moment of speaking ya. Kita bicara present conditional, conditional yang sekarang. If I finish my homework, I can play tennis. In fact that I cannot play tennis and because I don't finish my homework. Karena itu dia berandai-andai, kalau PR-ku selesai kan aku bisa ikut main. Atau lihat contoh yang kedua, if my mother have much money, she will buy an apartment. Faktanya adalah my mother don't have much money, so she won't buy an apartment. Jadi berandai-andai lah, kalau mama punya banyak uang kan mama bakal beli apartemen gitu loh, bukan nyewa, not in dormitory but in apartment gitu loh. Jadi kita berandai-andai tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. So what is the pattern? If conditional dalam bentuk present, okay? Conditionalnya dalam bentuk present, yaitu present adalah subject plus verb one. Yang pengandaiannya dalam bentuk verb 1, akibatnya dalam bentuk will, can, might, must, bentuk verb 1. Oke? Sampai di sini saya harap semuanya mengerti, dan after this we have a meeting. You can ask me everything or you can ask me in the comment and try to make your own sentences. Okay? I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.